Ada sebuah pepatah lama mengatakan seperti ini. Lebih baik melihat sesuatu sekali daripada mendengarnya ribuan kali. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Jenderal Luis, jurnalis tribunambon.com dalam acara kesayangan Anda, tentunya Tribun Ambon Podcast. Dan berbicara mengenai perjalanan jauh menggunakan motor, atau biasa kita sebut Tribuners sebagai touring. Ini merupakan salah satu kegiatan yang disenangi oleh para pemotor. Touring ini menjadi aktivitas healing bagi pemotor di kala penat. Ada pula yang senang mengeksplorasi berbagai wisata-wisata alam yang dijumpai sepanjang perjalanan saat touring. Nah, tentu menjadi agenda lekat dengan komunitas motor. Nah, mengingat touring ini merupakan perjalanan menggunakan sepeda motor yang menempuh jarak perjalanan yang cukup jauh. Oleh karena itu kita penting mengetahui apa sih persiapan-persiapannya, terus seasik apa sih touring itu sendiri. Jadi kali ini di studio tribunambon.com kita sudah kedatangan tamu kita dari Yamaha NMAX Club Ambon Chapter. Ya, hari ini kita bersama dengan Om Hamka Muhajir selaku Bendahara YNCI. Nah, juga bersama dengan Om Murti Melayu selaku divisi usaha dari YNCI. Nah, kita akan bahas nih Om, seasik apa sih agenda touring itu bagi komunitas YNCI terlebih khusus. Nah, sebelumnya mungkin Tribuners belum mengenal nih Om, YNCI ini apa, komunitasnya seperti apa, mungkin boleh dijelasin seperti apa sih nih Om YNCI itu secara detailnya mungkin bagi Tribuners supaya mereka bisa mengetahui, oh ternyata YNCI ini seperti ini. Boleh Om Hamka? Oke, baik. Ya, komunitas YNCI itu khususnya Ambon, khusus motor NMAX, dengan bisa diupgrade juga dengan pakai motor XMAX maupun T-Max ya. NMAX series gitu ya? Ya, terus kalau di nasional kami seluruh chapter di Indonesia itu sekitar 274 chapter, luar biasa banyak itu. Jadi kepengurusan kami itu ada di nasional, ketua umum, ada di regional, ketua regional namanya, ada juga di chapter. Jadi sekabupaten kota atau provinsi itu ada. Ada itu ya, setiap itu ada. Iya, ada. Terus di komunitas kami di YNCI itu tidak memandang suku, agama dan ras. Jadi kami semua merangkul, kami satu saudara semua. Jadi kami menganggap walaupun kami tidak sedarah, tetapi kami bersaudara. Itulah di YNCI seperti itu. Seperti itu. Nah, ada nggak struktur organisasinya di YNCI Ambon Chapter ini seperti apa, Om? Ya, kalau di YNCI Ambon Chapter itu kami mempunyai struktur organisasi. Ketua chapter itu beliau bernama Om Polha, tapi kami biasa memanggilnya Om Boken. Jadi kami di YNCI itu tidak memandang tua, muda, tetap kami panggil Om. Adapun wakil ketua ada Om Irwan, sekretaris ada Om Wahid, bendahara saya sendiri Hamka, ada terus divisi-divisinya itu ada divisi usaha Om Murti, divisi touring ada Om Hadi yang kebetulan ada kesibukan, divisi tatip Om Hendro, divisi membership Om Arlex, divisi ladies itu Ante Tesa. Oh, ada ladiesnya juga. Ada ladiesnya juga, iya. Jadi kami di sana itu di YNCI kalau Sri Kandi, biasa kita panggil Sri Kandi kalau di umum ya. Tapi kalau di komunitas kami panggil
Ante. Ante. Atau Tante. Ya. Terus satu lagi yang paling utama itu kami ada namanya boncengers. Boncengers itu gimana sih, Om? Boncengers itu namanya dalam artian itu istri-istri kami. Istri dari member YNCI. YNCI. Kami di Oke. YNCI Ambon itu mengatakan istri yang sah. Istri yang sayang. Istri yang sah seperti itu. Ya, jadi Tribuners, jadi menarik sekali bahwa komunitas YNCI Ambon chapter ini dia layaknya sebuah organisasi. Dia memiliki susunan struktur, ada dari ketua, wakil bendahara sampai kepada divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan dari komunitas ini. Dan tentunya tadi sudah disampaikan tadi menarik sekali ya, Om, ada istilahnya boncengers, istri dari member. Ya, Om, saya penasaran nih, Om, apa sih yang melatar belakangi sampai terbentuknya YNCI ini, Om? Oh iya, itu awalnya rekan kami ada mereka sering setiap hari berkumpul. Iya. Bertiga itu ada nama Om Simon. Om Simon itu sekarang beliau menjadi Dewan Penasehat. Dewan Penasehat. Om Simon, ada Om Irwan yang sekarang jadi waket, ada Om Wahid, beliau sekarang jadi sekretaris. Itu mereka bertiga sering berkumpul. Oh, memang sudah berkawan ya, Iya. sudah sering ketemu Iya. gitu. Jadi dari itu mereka mengatakan, ayo bagaimana kalau kita buat satu komunitas lokal, khusus NMAX. Nah, jadi mereka membentuk dulu itu 3 orang. Setelah itu mereka mencari rekan-rekan yang memakai motor NMAX. Jadi kalau tidak salah itu awal dari berdirinya komunitas NMAX di YNCI di Kota Ambon itu NMAX Ambon Salawaku. NMAX Ambon Salawaku Itu lokal itu ya? pertama dulu sih, Om. Iya. Pertama dengan nama NMAX Ambon Salawaku Iya. dulu. Lalu Itu setelah datang dari pusat dari Jakarta dengan dari regional Sulawesi Utara itu datang berkunjung ke Kota Ambon dan mereka mengatakan di sini ada nggak komunitas NMAX? NMAX. Bilang ada, cuman lokal. Bagaimana kalau mau gabung di berskala nasional? jejaringnya gitu. Iya betul. Jadi rekan-rekan semua itu mengatakan, kalau bisa kami dimasukkan di situ. Nah, jadi setelah itu berkembang sampai sekarang member kami yang terdata di nasional itu sekitar 50-an. 50-an. Iya. Terus yang aktif sampai saya dengan sekarang itu sekitar 30-an. Banyak juga, Iya. Om, untuk yang Ambon saja nih. Iya, Om. khusus yang Ambon. Berarti kalau misalnya dihitung-hitung se-Indonesia ini ratusan, ribuan bahkan ya. Mungkin sampai jutaan. Jutaan? Iya, karena 274 chapter ya. Chapter. Itu sekabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi ada sekitar 16 regional. Itu regional membawahi beberapa chapter-chapter, termasuk kami di Maluku, di Ambon ini. Di Maluku itu ada 2 YNCI, ada di Ambon dengan di Kota Tual. Di Kota Tual ada juga. Ada chapternya di sana. Dan kami berencana sih ingin membuka chapter-chapter di kabupaten khususnya di Maluku. Di Maluku ya, Om. Iya. Oh, jadi biar ada nih di kabupaten misalnya di Maluku Tengah ada. Ada, iya. Keren sih, Jadi Om. supaya setiap ada teman-teman yang datang dari Jakarta biasanya mereka touring ke Maluku itu memang awalnya itu mereka mencari ada nggak komunitas di kabupaten ini, jadi sembari kita ada komunitas itu, mereka sebenarnya ingin mencari tempat-tempat wisata di provinsi Maluku. Oke, Om, nanti kita Itu. bahas lebih jauh nih Oke. tentang touring terus melihat tempat-tempat wisata juga. Nah, selama ini YNCI berjalan, ada kegiatan-kegiatan apa saja sih, Om, yang sudah dibuat ataupun yang menjadi rutinitas dari YNCI Ambon Chapter? Iya, kegiatan kami itu pertama itu bansos. Bansos, ada Iya. bansos juga ya, Om? Bansos, iya. Iya. Jadi termasuk juga setiap kita tidak minta-minta ada musibah-musibah dimanapun, baik itu di nasional maupun khusus di Maluku juga, tetap kita selalu mengadakan bansos dan kami tidak membebani member-member kami, tidak. Jadi intinya kami bekerja semua bagaimana
bisa kita membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Iya. Tribuners ini keren sekali ini. Artinya komunitas motor, tapi mereka juga peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah bencana yang terjadi di Indonesia dan juga tentunya di Maluku. Artinya bukan cuma sekedar bermotor ya, Iya, bukan betul. sekedar bermotor dan berkomunitas, tapi peduli juga terhadap sesama. Nah, selain kegiatan bansos, ada apa lagi sih Om yang inti menjadi keunikan dari YNC yang mencapai? Iya, kegiatan kami selanjutnya itu biasanya touring. Touring itu biasa kami memperkenalkan tempat wisata, touring-touring yang memang belum pernah dijamah, yang bisa dilalui dengan kendaraan bermotor. Kita sikat di situ, kita melewati gunung, lembah maupun kali, kita terobos sampai di tempat itu. Nah, terus selanjutnya kegiatan kami itu mengadakan kopdar. Kopdar itu ada satu pembahasan yang memang betul-betul wajib di semua member wajib hadir untuk yang namanya kopdar. Tapi kalau kopsan itu kita ngumpul-ngumpul sambil cerita-cerita kegiatan-kegiatan apa untuk ke depan, seperti apa untuk supaya dan di dalam kopdar kopsan itu sebenarnya itu menambah rasa tali persaudaraan kita, tali silaturahmi kita, jangan sampai ada gesekan-gesekan yang tidak diinginkan seperti itu, Om. Iya, keren sih Om. Terus kita bahas mengenai touring nih Om. Iya. Mungkin sama Om Murti nih. Siap. Makna dari touring bagi YNC yang mencapai itu apa Om? Baik, terima kasih Om Jan. Jadi makna sendiri daripada kegiatan touring itu di dalam komunitas itu saya mengatakan hal itu seharusnya wajib dilakukan. Wajib ya Om. Wajib dilakukan, entah itu rentang waktunya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, karena dengan kegiatan touring itu kita bisa menjalin hubungan dan mempererat tali persaudaraan, yang pertama. Yang kedua, kita menghilangkan rasa jenuh dengan aktivitas sehari-hari yang biasa kita hadapi, kayak misal pekerjaan atau kegiatan rumah. Jadi dengan kegiatan touring itulah kita bisa melepaskan rasa penat dan bisa healing gitu. Keren. Jadi ada satu kebahagiaan pada saat kita melakukan touring itu. Jadi semuanya menjadi fresh. Walaupun memang kita rasa lelah tapi lelah itu akan hilang pada saat kita menikmati perjalanan yang kita tempuh begitu. Jadi artinya secara singkatnya, makna touring bagi YNC itu healing. Healing, ya, itu mana singkatnya. Bonusnya itu ya explore wisata-wisata baru itu ya. Ya, jadi selain kita healing juga kita akan mendatangi tempat-tempat wisata, tempat khususnya di wilayah kita sendiri. Sebelum kita melangkah yang jauh, kita berusaha untuk mengetahui ada apa di wilayah kita, destinasi wisata apa yang kita bisa tinjau, dan hasil itu nanti akan kita rangkum dan kita bisa sampaikan ke teman-teman yang di luar Ambon khususnya, yaitu di Maluku itu ada wisata apa gitu. Berarti secara tidak langsung komunitas ini sudah membantu pemerintah dalam hal pariwisata, promosi pariwisata. Betul sekali. Karena memang tujuan touring kita yang lebih anunya itu ke arah situ. Jadi kita membantu wisata apa yang ada di daerah kita. Jadi kita bisa sampaikan ke rekan-rekan. Jadi kalau ada pun rekan-rekan yang dari luar mau masuk, ingin melihat tempat-tempat wisata, kita bisa sampaikan dan kita udah tahu lebih awal. Iya. Begitu. Makanya harapan kita kegiatan touring itu kalau bisa dilakukannya secara kontinu begitu. Walaupun harus ada jarak, ya kan gitu, waktu gitu. Touring ini kan terkadang jauh, menempuh perjalanan jauh. Betul. Ada juga yang berhari-hari. Betul. Nah, kira-kira perlu nggak nih persiapan apa-apa saja sebelum touring itu? Siap. Dan itu persiapan itu sangat perlu Om. Dan itu harus matang. Siap. Sebelum memang melakukan perjalanan itu pasti kita udah punya wacana. Yaitu kita udah ada wacana dan kita udah mempunyai rencana bahwa kita akan menempuh jarak sekian dan membutuhkan waktu sekian hari, yaitu yang pasti kesehatan kita dulu. Kesehatan badan, yaitu kesiapan kita, habis itu kondisi kendaraan kita harus dipersiapkan betul-betul fit, jangan sampai kita mengalami trouble di jalan.
Ya toh, setelah itu safety readingnya juga harus siap gitu. Ya kan, terus persiapan keuangan, persiapan apa semua itu kita harus persiapkan dari awal semuanya sebelum kita melakukan kegiatan touring itu gitu. Sehingga kita tidak menjadi beban untuk di perjalanan kita sendiri. Karena kalau ada trouble, ada hal-hal yang teknis di jalan, kita sendiri yang susah nanti gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita menuju ke suatu tempat di mana kita trouble, kalau memang di wilayah itu ada rekanan kita atau rekanan komunitas, kita bisa inform. Nah, itu kelebihannya kita pada saat melakukan reading. Begitu. Jadi istilahnya persiapannya memang harus matang gitu. Iya toh. Jadi ada cek kesehatan juga gitu ya. Ya itu mungkin tidak perlu sampai kita check up secara intens, tidak perlu. Saya rasa dari diri kita sendiri aja bahwa kita ini udah betul-betul fit atau tidak gitu. Tidak perlu harus yang check up apa semua, tidak perlu Om, tidak perlu. Kita bisa ukur lah kesehatan kita itu mampu enggak kita gitu ya kan. Terus bekal apa yang harus kita bawa, ya mungkin obat-obatan yang sederhana aja yang biasa kita gunakan. Jaga-jaga lah gitu. Jaga-jaga. Betul sekali. Ya. Terus perlengkapan kendaraan. Apa-apa saja yang biasanya dibawa? Biasanya kita bawa itu onderdil kecil yang biasa kita sering mengalami kendala, mungkin oli atau mungkin part-part kecil kayak alat-alat untuk tempel ban, alat untuk isi angin, ya toh. Lalu kunci-kunci yang seperlunya saja yang biasa digunakan sehari-hari gitu. Jadi tidak kita pada saat kita trouble kita punya alat-alat itu gitu. Biasanya kayak yang terkecil itu biasanya kena paku toh. Kalau kena paku kita punya alat tempelnya sendiri. Kita punya pompa yang portable. Nah, itu biasa kita bawa. Ya apalagi kalau misalnya tempat-tempat terpencil gitu kan nggak ada bengkel. Nggak ada bengkel. Siap, betul. Jadi harus ada persiapan. Persiapannya harus matang Om Jana. Lalu di dalam touring sendiri kita juga mempunyai tim, namanya kita juga berjalan dengan tim. Kita ada namanya itu RC. RC itu apa? RC itu pemimpin rombongan touring apabila kita melakukan kegiatan reading lebih dari satu motor. Nah, jadi kita ada namanya RC. RC itu adalah pemimpin depan yang harus diikuti oleh member-member di belakang. Nah, dan ditutup oleh namanya sweeper. Siap. Jadi tugasnya RC itu nanti dia memandu di depan dan kecepatan itu ditentukan oleh RC. Jadi member semua dari belakang itu tidak boleh mendahului RC. Diikuti oleh sweeper. Jadi sweeper pun dia punya peran penting. Jadi dia tetap harus apapun yang terjadi, kondisi apapun, dia harus tetap standby di belakang. Begitu. Ketika ada trouble yang di tengah, nanti si sweeper akan menyampaikan kepada RC. Biasa kalau kita ada alat komunikasi, kita bisa langsung baik alat komunikasi yang biasa kita gunakan. Kalau tidak HT, kita biasa gunakan intercom. Akan menggunakan informasi itu bahwa ada trouble, sehingga RC pun akan berhenti untuk melihat keadaan di belakangnya gitu. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita terapkan juga Om pada saat kita touring dengan rangkaian panjang rombongan. Nah, dan RC sendiri itu mempunyai tugas dia memberikan aba-aba ke belakang untuk rangkaian. Mungkin ada lobang atau ada tanda-tanda perempatan atau ada mobil parkir sebelah kiri. Jadi RC memberikan kode. Ada kode-kode tersendiri. Ada kode-kode tertentu gitu. Tertentu ya, ada kode-kode tertentu yang harus disampaikan oleh RC sehingga yang di belakang pun mengetahui. Begitu Om. Sehingga yang di belakang itu paham dan dia tidak bisa menerobos seenaknya begitu. Artinya yang peserta rombongan itu juga harus paham kode-kode itu ya Om? Paham. Rata-rata kalau teman-teman komunitas, teman-teman biker itu harusnya paham kode-kode tersebut. Gitu ya? Iya. Begitu. Nah, ini menarik nih Tribuners. Jadi mungkin kalian biasanya berpikir bahwa touring itu sekedar jalan saja. Siap. Namun ini ada persiapan-persiapan yang mungkin bisa menjadi referensi bagi Tribuners dikala akan melakukan touring. Entah itu kalian dari komunitas ataupun ya kelas pertemanan gitu, harus ada persiapan-persiapan tentunya juga. Apalagi misalnya touringnya tujuannya cukup jauh. Betul. Nah, Om, menarik nih Om. Tadi kode-kodenya itu mungkin bisa dijelasin beberapa kode yang paling sering digunakan. Baik, siap. Kalau untuk yang paling simpel itu biasa kalau ada lubang di depan. Lubang mungkin misalnya nih lubangnya sisi sebelah kiri. Ya toh, jadi kita kasih kode dengan kaki kiri kita. Angkat kaki kiri kita kasih turun kaki kiri kita bahwa di situ ada
lubang di sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, kalau ada di kanan kita kasih kode sebelah kanan. Dan kalaupun ada kita mau berhenti kita kasih kode. Pakai tangan juga bisa. Angkat tangan satu berarti kita harus mengurangi kecepatan. Kalau itu kita harus berhenti, ada lubang yang besar di depan kita, lubang itu nggak bisa dihindari, berarti kita pakai kode. Begitu. Tapi kalau lubangnya kiri kanan dan lubang itu besar juga, kita kasih tangan kaki kiri, kaki kanan dua-duanya turun. Bahwa itu lubang itu kanan kiri ada halangan yang Ada tidak bisa halangan di diterabas. depan Dan itu kita akan angkat tangan angkat tangan sisi kiri bisa, sisi kanan bisa, supaya mengurangi kecepatan. Nah, jadi kode-kode yang simpel seperti itulah yang kita bisa sampaikan ke pihak-pihak teman gitu. Terus kalau ada mobil parkir sebelah kiri, kita akan memberikan memberikan tunjuk tangan sebelah kiri. Kita tunjuk tangan sebelah kiri, itu berarti ada mobil parkir di sebelah kiri kita gitu. Begitu juga sebaliknya. Begitu Om, kira-kira. Iya, keren sih Siap. Om. Pembelajaran baru nih bagi Tribuners, Siap. terutama di Ambon ini kan belum banyak belum Betul. banyak komunitas juga yang melakukan touring-touring jauh. Betul. Kan masih Betul. cuma ada beberapa saja yang Betul. memahami itu, dan Betul. pembahasan kita ini tentu menarik Baik. dan tentu bisa menjadi referensi juga Baik. untuk komunitas-komunitas lainnya juga. Iya Om. Nah, biasanya Om, hal-hal menarik apa sih yang ditemukan saat touring? Kalau hal-hal menarik banyak sekali sebenarnya. Kalau dukanya untuk ya, touring, suka dukanya itu banyak. Dukanya banyak. Ya, Tapi banyak sekali. lebih banyak sukanya dibandingkan dukanya. Sukanya, Om. Banyak sekali. Ya, sukanya itu kita mungkin pada saat ada trek-trek tertentu mungkin kita bisa saling memacu sikut, motornya, saling menguji nyali dan menguji kecepatan motor. Itu yang biasanya kita sering lakukan. Nah, itu sukanya di situ Om. Terus nanti pada saat kita berhenti di suatu tempat atau mungkin di pondok atau warung, kita bercerita, bergembira bahwa ini tadi si A begini, si B begini. Oh ya, Jadi humornya humornya juga. ada di situ Om. Jadi kita berhenti. Terus di reading sendiri Om, itu kita tidak boleh memaksakan. Dalam arti begini, kita punya batasan waktu. Kita berapa jam kita harus melakukan perjalanan itu, reading itu. Jadi misalnya per 2 jam kita harus rest. Nah, itu harus diterapkan juga Om. Tidak boleh seenaknya juga. Maksudnya begini Om, Om Jet, mungkin rest itu artinya kita Istirahat. situ. Istirahat. Jadi bahasa-bahasa. Iya, jangan sampai Tribuners ini salah betul. Jadi salah kaprah. Salah gitu. kaprah, ya. Bahasa-bahasa Rest untuk kan istirahat. Ya, Istirahat. rest itu kita istirahat. Betul. Jadi misalnya nih jarak tempuhnya 10 jam. Jadi per 2 jam itu kita harus istirahat dulu, rest dulu. Ngopi, entah itu mau buang air atau isi bahan bakar, cek kendaraan. Nah, sukanya di situ Om, gitu. Jadi untuk mengumpulkan stamina Mengumpulkan juga. stamina lagi ya, kita sambil ngobrol lagi, kita hilangkan rasa panik Tegang. kita pada saat kita mau mengendarai motor, kan kita tegang itu Om. Ya, atau kita kan pacu adrenalin itu. Ya kan, kita harus fokus, kita nggak boleh lengah ya kan pada saat kita kecepatan. Begitu Om. Dan kecepatan juga kita maksimalkan sebenarnya, itu yang lebih penting ya. Gitu Om, itu sukanya. Kalau dukanya ya kadang-kadang melihat ada rekanan yang jatuh, ada motornya yang rusak ya kan. Ada kadang juga teman kita itu mungkin kurang konsentrasi atau apa sehingga dia harus keluar jalur, Berteman dengan rumput. berteman dengan rumput. Begitu Om. Biasanya Ya. ada bawa mekanik gitu ya Om? Kita tidak punya mekanik khusus, mungkin dari member sendiri saja yang mungkin punya kelebihan. Punya kelebihan pengetahuan mungkin, lebih. iya punya pengetahuan lebih tentang kendaraan. Mungkin kalau ada trouble-trouble kecil kita bisa handle sendiri. Jadi kita tidak mempunyai mekanik yang khusus. Jadi kita akan handle sendiri dan kita akan sama-sama mengerjakan. Dan itu semua member itu wajib berhenti Om. Kalau ada teman yang trouble, jadi harus ditunggu. Itu keunikannya di situ Om. Jadi tidak perlu kita harus membawa mekanik khusus gitu. Jadi semua member ini saya anggap semua mekanik. Iya. Jadi masing-masing dia tahu dengan kelemahan motornya, dia tahu dengan dia punya kondisi motornya seperti apa gitu. Jadi begitu. Artinya Om, kalau misalnya nggak minta nih Siap, motornya nggak bisa jalan lagi, itu biasanya gimana Om? siap. Kalau nggak bisa jalan lagi, yang terburuk berarti kita akan stop perjalanan dan kita akan eksekusi motornya dulu Om. Minimal itu kita titip dulu di warga sekitar. Kita akan ambil langkah seperti yang pernah saya alami waktu saya touring ke Jawa Bali. Jadi motor itu kita titip di rumah warga. Ya toh, kita titip di rumah warga, nanti kita koordinasi sambil kita nunggu jasa angkut untuk ditowing motor ini ke daerah asalnya, begitu. Itu yang biasa kita alami pada saat kita touring rangkaian. Tapi jarang ya hal-hal seperti itu jarang ya Om.
biasanya sih ada. Biasanya ada ada setiap gitu. rangkaian itu biasanya ada, tapi memang pernah kecil. satu kali Om, wakil Apa ketua kami mengalami seperti itu. Iya. Itu waktu touring ke mana itu? Touring ke Luhu. Luhu ya. Turun ke Luhu, Om. Jadi ada trouble pada motornya, mengalami gangguan di kelistrikan sehingga ICU-nya sama akinya itu meledak, Om, karena kelebihan beban. Nah, sehingga motor itu akhirnya kita berhentikan dan kita angkut dengan kendaraan pickup. Nah, istilahnya kalau di komunitas itu di towing namanya, Om. Nah, di situ loh Om, YNCI selalu ada cerita. Ya, Itu ceritanya wakil ketua kami motornya treble diangkut dengan kendaraan open cup. Open cup gitu. Kalau istilahnya ya itu tadi kita di towing namanya, Om. Nah ini Om, Siap. mungkin kan dari tadi ada suka ada dukanya. Mungkin Betul. Om dari komunitas ini kan sudah punya segudang pengalaman Betul. dalam touring kendaraan, riding jauh. Nah apa sih Om kira-kira tips yang bisa Om bagikan untuk Tribuners Baik. ketika touring itu? Baik, jadi tipsnya untuk Tribuner dari kami pengguna kendaraan roda 2, kami dari komunitas, ya istilahnya dari Tribuner sendiri kami harap Tribuner sangat bisa memberikan dukungan buat kami, khususnya komunitas di Kota Ambon, dan memberikan sedikit istilahnya saran. Iya. Mungkin ada kekurangan dari kami komunitas, mungkin Tribuner bisa memberikan masukan-masukan dan saran tersebut, dan harapan kami juga kepada Tribuner Ambon mungkin bisa disampaikan dukungan dari pemerintah untuk khususnya komunitas motor yang ada di Ambon ini mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Mungkin dari sisi bikinkan semacam kayak tugu, kita butuh tugu untuk istilahnya kunjungan para biker. Jadi setiap daerah itu biasanya punya titik nol, Om, titik nol. Nah, jadi tugu titik nol namanya. Nah, jadi di Ambon ini kita belum punya, Om. Jadi harapan kami dari komunitas YNCI Ambon Chapter berharap Tribuner bisa menyampaikan, memperpanjang informasi dari kami kepada pihak pemerintah, sehingga pemerintah bisa melihat komunitas motor yang ada di Ambon ini bahwa kita itu kegiatannya yang positif. Nah, jadi harapan kami ya bisa ada satu tugu lah di Kota Ambon ini yang bisa kami buat dan nanti akan dilihat oleh seluruh komunitas yang ada di Indonesia. Mungkin itu, Om. Saya tambahkan sedikit, dan saya yakin mungkin kalau sudah ada tugu 0 km ya, mungkin para bikers seluruh Indonesia pasti akan singgah ke Ambon. Maluku, Iya. khususnya Kota Ambon. Karena itu yang paling utama sih, mereka akan Itu yang datang. biasa dicari itu ya Om? Dicari, ya titik nol, Om, namanya. Itu para bikers, para petarung itu, petarung touring ini, itu mereka mencari itu tugu titik nol. Itu yang mungkin saya sedikit untuk tambahkan dari Kalau Murti. Om Hamka sendiri dan sama Murti yang paling jauh touringnya dari mana ke mana, Om? Kalau saya sebatas Maluku, Om. Sebatas Maluku. Jadi Iya. Maluku sudah keliling lah. Ketual, SBT, SBB, Namrole, Pemburu Sudah. itu sudah, Om. Dan ya lumayan. Saya juga pernah sedikit yang mengalami trouble, tapi nggak sempat berteman dengan rumput. Pernah trouble juga, Iya, Om. pernah trouble tapi nggak pernah berteman dengan rumput. Kalau dari Om Murti ini, Siap. yang paling jauh nih kemana gitu? Kalau saya alhamdulillah Sulawesi Selatan sampai Bitung selesai habis, Om. Jadi dari Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Utara. Dari Jakarta sampai Bali Lombok saya udah selesai. Dari NTT sampai ke Surabaya juga udah selesai. Begitu, Om. Lalu Biasa, ya, Om? terakhir kemarin Ternate saya udah eksplor semua, habis juga Ternate. Almerahnya belum, Om. Jadi alhamdulillah cukup panjang, Om. Cukup panjang ya Siap. Om punya perjalanan touring. Siap. Jadi Siap. bukan cuma di Maluku saja. Siap. Track recordnya sudah ke berbagai wilayah. Berbagai di Indonesia, wilayah. Om. Iya, Om. Lumayan jauh. Itu saya tempuh kemarin 28 hari, Om. Wah, 28 hari itu langsung continue, Om. Itu kita start dari Cilengsi.
Startnya dari Cilengsi, dari Ambon kita perjalanan sampai Cilengsi, baru kita riding ke Jogja. Dari Jogja kita ke Wonogiri, habis itu ke Bromo. Dari Bromo kita lanjut ke Kawah Ijen. Dari Kawah Ijen kita langsung masuk ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi baru kita nyebrang ke Bali. Dari Bali kita riding explore Bali, habis itu lanjut ke Lombok sampai ke Senggigi. Dari Senggigi Lombok baru kita riding lagi ke Surabaya, Om. Berarti banyak cerita gitu. Makin jauh makin banyak Banyak cerita, siap. Makin banyak saudara. Makin banyak saudara, Ya, betul. karena pastikan melewati tiap daerah ada komunitas Ada, juga. ada, betul, betul. Dan komunitas itu juga kita tidak monoton harus komunitas yang sama, Om. Jadi berbeda komunitas pun itu semua saudara kita. Karena kita satu hobi berjuta saudara. Nah, jadi motonya seperti itu, Om. Jadi kita tidak melihat siapapun dia orangnya. Dari bendera manapun itu semua kita sama. Begitu. Jadi Itu kalau INCI keluar, kalau misalnya dari luar ke Ambon nih Om, pernah Siap. nggak ada mengawal peturing dari luar gitu? pernah, Om. Kita Pernah ya, itu yang memang yang kita lakukan. Oh memang sudah sering. Iya, Sudah Oh, sering. memang beberapa itu. kali kita lakukan. Nah, makanya kita kan kita punya tema YNC yang sekarang ini kan menyatukan perbedaan. Menyatukan perbedaan. Menyatukan perbedaan. Yang dulunya sering terjadi itu mungkin dari bendera A dan bendera B dia tidak mau menjamu atau memportal istilahnya. Nah, itu tidak boleh terjadi lagi, Om. Jadi kita mau siapapun yang namanya biker masuk ke wilayah dari bendera manapun tetap kita akan jamu, kita portal. Kalau kami di NCI, Nah, kalau kita di NCI, kita sekarang harus seperti itu. karena Begitu. apa yang disampaikan Om Murti itu menyatukan perbedaan dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan. Iya. Sudah Satu hobi berjuta saudara. Saudara. sudah berapa banyak Om yang dari luar yang Kalau Belasan kalau bahasa. belasan, Om, iya, belasan. Yang terakhir kemarin dari itu kebetulan yang kemarin terakhir dari satu bendera dengan kita YNCI Bulukumba, itu kita jamu, kita jemput dari Pelabuhan Wahai. dari Wahai Om? Dari Wahai kita jemput, dari Ambon kita beberapa tim berangkat jemput dari Ambon ke Wahai dan kita ajak explore daratan Pulau Seram, Om, sampai ke Seram bagian timur, sampai ke ujung aspal yang kita namakan tadi Kufar dan Guli-Guli itu. Kita sampai ke sana. Jadi kita ajak explore dan kita kawal dia sampai masuk kota Ambon. Di Ambon pun kita ajak lagi explore dari pintu kota sampai ke Batu Layar, itu kita ajak semuanya. Nah, itu tujuan kita seperti itu, Om. Nah, itu makna dari touring tadi bisa juga diartikan ke situ, Om. Iya Om. Jadi Ah. sudah mengetahui ini apa komunitas wisata kita di mana-mana saja. Jadi Iya. kalau ada tamu dari luar kita Iya. tinggal kita Antar. jamu kemana Betul. saja wisata-wisata. Betul kita sekali. perkenalkan. Betul, betul sekali, Om. Seperti Keren itu. sih Om, INC ini. Siap. Sekarang ini Om, ke depan mau buat apa lagi nih INC Ambon? Kalau yang ke depannya untuk yang waktu dekat ini kita fokus ke anniversary-nya Anniversary YNC Ambon kapan yang nanti, ketiga, itu di tanggal 26 Februari, Om. Tanggal 26 Februari. Ya, di tanggal 26 Februari kita akan adakan anniversary Ambon chapter yang ketiga dan temanya juga menyatukan perbedaan Menyatukan perbedaan. dalam kebersamaan gitu. Satu hobi. Satu hobi berjuta saudara. Hobi berjuta saudara. Itu nanti mudah-mudahan nanti Tribun juga kita bisa undang ke sana untuk memberikan Undang, Om. Liput. liput ya. Iya. Yang pasti kan melalui undangan dulu, Om. Ya, kita undang dulu baru beliau nanti datang kan gitu dari Tribuner. Mungkin seperti itu, Om. Nah, kalau dari Om Hamka harapan atau himbauan gitu loh Om, bagi pengendara roda 2 khususnya di Kota Ambon. Iya. Baik, terima kasih banyak Om Jen untuk rekan-rekan semua yang ada di Kota Ambon. Untuk pengguna roda 2, marilah kita bersama-sama tetap mengikuti himbauan dari pemerintah khususnya dari kepolisian, yaitu memakai helm standar dan tetap kendaraan itu harus lengkap, mulai dari lampu, spion, kap, semuanya itu harus lengkap. Jangan dengan termasuk yang paling utama itu knalpot. Knalpot kami sarankan agar memakai knalpot yang standar. Standar. Ya. Dan yang paling utama itu
dari kepolisian mengatakan pakai helm langsung klik, itu yang utama. Itu yang utama. Kadang Iya. kan lupa klik gitu. Betul, iya. Kalau menanggapi isu-isu balap liar yang lagi marak di Kota Ambon ini gimana, Om? Iya, kami cuman menghimbau kepada teman-teman yang Iya. sering balap-balap liar, sayangilah diri kalian, sayangilah nyawa kalian, masih ada keluarga kalian menanti di rumah. Itu yang paling utama. Keluarga kalian menanti di rumah. Jangan membuat susah orang keluarga, jangan membuat susah orang lain. Sayangi diri kalian, sayangi nyawa kalian. Oke, Om. Baik, terima kasih Om Hamka dan Om Murti yang boleh hadir dalam program kita Tribun Ambon Podcast. Semoga sehat selalu, sukses selalu dengan bersama dengan YNCI Ambon Chapter. Amin. Dan tadi slogannya tadi apa? Temanya tadi? Menyatukan perbedaan dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan. Ya. Satu hobi, Satu hobi berjuta saudara. Sejuta saudara. Berjuta saudara. Satu hobi berjuta saudara. Demikianlah Tribun Ambon Podcast kita hari ini, Tribuners. Ternyata sangat asik ya. Siap. Touring itu ada banyak hal-hal menarik yang bisa Anda dapatkan. Ada hal suka duka yang juga akan menjadi cerita ketika Anda melakukan perjalanan. Dan mungkin ini yang bisa kita sharing untuk Tribuners di rumah yang lagi nonton. Saya Jenderal Luis, jurnalis tribunambon.com, mengucapkan terima kasih bagi Tribuners semua yang boleh bergabung. Jangan lupa like, subscribe, dan mengomentari ataupun memberi masukan bagi kami. Selamat sore dan Amatum. Amato. YNCI Gaspol. Gaspol. YNCI Gaspol. Keren. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.